Materi kita, Bu, di sore hari ini, materi yang panjenengan sudah sering dengar. Maksudnya supaya panjenengan itu kalau capek, boten gampang solo. Panjenengan itu ketika capek, panjenengan saged mengelola hati, noto hati, agar panjenengan tetap sumringah, panjenengan tetap semangat, panjenengan tetap ikhlas, panjenengan tetap bahagia, walaupun fisiknya terasa lelah, capek. Nah, materinya itu. Karena non sewu, manusia mana di dunia ini yang tidak capek? Ayo, siapa orangnya? Saya punya kakak dokter. Saya mikir, enak yo dokter. Padahal gak spiro pinter. Zaman dulu pinteran saya sama dia. Menang nasib. Asli menang nasib. Teman-teman saya bilang ke saya juga gitu. Biar pas di pondok ya raspiro pinter lah kok dadi ustad. Menang nasib. Kemudian juga sudah ada. Lanjut. Saya ngelihat kakak saya dokter. Saya punya kakak ipar juga dokter. Saya punya keluarga banyak dokter seperti Pak Dokter Ahmad. Sudah, Masya Allah. Apa yang terjadi? Sempet di awal kok penak yo dokter. Lungguh tok, ngadeg, meriksa, pakai teleskop. Apa? Oh, stetoskop. Masya Allah, ndak tahu loh saya, Bu. Matur suwun diingetin. Pakai apa tadi? Stereoskop. Situlah kira-kira ya. Pakai okop-okop itu. Nggak lama, ya Bu, balik. Sudah, sampun. Pinten Pak Dokter? 230. Ini belum obatnya ya. Nanti obatnya nebus sendiri. Wis tulisannya gak iso diwoco. Iya, kan begitu ya. Pripun Bu Ahmad? Bisa dibaca tulisannya? Enggak blas. Panjenengan bisa pun kulina. Panjenengan pun kulina nih. Sudah biasa ya. Nah sudah. Maka saya sempat mikir, kok penak yo. Kerjone ra sepiro duwike akeh. Sudah. Seiring berjalannya waktu, ternyata urusannya cuma sawang sinawang. Saya lihat sekarang kakak saya yang jadi dokter itu. Berangkat jam 7 pagi, pulang setengah 2 siang. Berangkat lagi setengah 4 sore, pulang jam 10 malam. Senin sampai Sabtu. Hari Ahad pun kita santai pengajian di Fajar As-Sakinah. Itu hari Ahad kadang-kadang ikut seminar, ikut pelatihan, ikut apa, ikut ini, macem-macem. Sampai saya mikir, oh alah, tiba nih podo ay. Semuanya sama. Nah sekarang begini Bu. Ternyata memang kita ini sadar, semua dari kita ini semuanya apa? Kesel, capek. Yo capek fisik, juga capek pikiran. Bahkan kadang-kadang kesel secara hati. Sampai dibilang dalam istilah kerennya itu lelah hayati. Ngerti lelah hayati? Jadi sing kesel itu kudu awake tapi hati nih. Ngurusi suami gak tahu mole ngamuk. Anak disayang mulai cilik, diramut, disayangi dengan penuh segenap cinta dan kasih sayang. Gedi-gedi mbak ibuke gampang nyentak, gampang nyenggreng, dimintai tolong gak tahu gelem ngewangi. Kemudian kerja sampai kesel, duwike gak sepiro. Nah sekarang panjenengan buka nomor 1. Allah Ta'ala berfirman, yang ini menunjukkan semua manusia pasti capek. Cuma capeknya orang baik dan capeknya orang jahat hasilnya tidak sama. Kesele wong apik karo kesele wong elek boten sami. Kalau orang baik, lelahnya berbuah pahala, lelahnya berbuah kenikmatan surga, lelahnya ngelegakne hati. Sementara orang yang tidak baik, mereka juga lelah, mereka juga capek. Tapi kemudian lelahnya mereka itu berbuah masuk ke dalam api neraka. Nomor 1, panjenengan buka Surah Al-Insyiqaq. Surat, panjenengan kok kayak bingung gitu, saya beritahu Anisyo.
Surat Al-Insyiqaq. Surat apa? Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Insyiqaq pada ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Ya ayyuhal insan." Kalimatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhal insan. Berarti kalau insan ini, Bu, muslim ataupun non-Islam, mukmin atau munafik, orangnya tauhidnya lurus atau orang itu pelaku perbuatan syirik, semuanya sama. Oleh Allah dipanggil dengan panggilan ya ayyuhal insan. Setelah Allah memanggil seperti itu, apa yang Allah lanjutkan? Innaka kadihun ila rabbika kadha. Saya kok kayak ustadzah dari Malaysia itu ya, yang khalaqa. Tahu ustadzah dari Malaysia itu yang makharijul huruf? Khalaqa, ja'ala. Ibu-ibu, tak boleh begitu. Khalaqa, qa. Ustaz Yudi sama saya aja lewat. Astagfirullahaladzim. Sudah, lanjut. Astagfirullah. Begini. Innaka kadihun. Sesungguhnya kalian semua, kata Allah. Kadihun. Kadihun itu apa? Kadihun itu kerja sampai kesel. Itu namanya dalam bahasa Arab kadihun. Namanya apa? Kadihun. Ila rabbika, yang akhir dari kelelahan kita semua, itu ternyata endingnya, pulangnya, bali'e, ila rabbika. Ketemu siapa? Ketemu Allah. Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadhan, dengan suatu kelelahan yang luar biasa. Jadi keselewong di dunia itu gak main-main, Bu. Kita ini betul-betul capek. Kerja capek, ibadah capek, sabar capek. Pas Allah uji dengan sakit, capek. Allah uji dengan anak, capek. Allah uji lewat orang tua, capek. Semuanya pasti capek. Sampai panjenengan lihat orang yang paling nikmat di dunia, mesti kesel. Lawang orang itu dolen lo iso kesel. Apalagi kerja. Dolen itu apa? Mainan apa coba? Main game. Bisa capek enggak? Bisa. Orang main bola, ya tambah nemen lagi. Karena dia olahraga permainan fisik. Orang main karambol, orang main sekak, orang main kartu. Main semua permainan, itu capek. Apalagi yang seriusan. Pasti juga menghasilkan rasa capek. Ila rabbika, menuju Tuhanmu, artinya semua capeknya panjenengan akan bermuara kepada Allah. Hati-hati. Semua capeknya panjenengan, nanti muara terakhirnya panjenengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadhan, dengan rasa capek yang luar biasa. Famulaqih, dan kamu pasti ketemu dengan Allah. Ayat yang kedua. Itu ayat pertama yang menunjukkan menungso itu pasti capek. Ayat yang kedua. Panjenengan buka dalam surah Al-Ghashiyah. Surat apa? Al-Ghashiyah. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 sampai 7. Surat apa? Al-Ghashiyah. 1 sampai 7. Panjenengan apal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul wujuhu yawma idhin amilatun tasla naran tusqa min aynin laisa lahum ta'amun illa min la yusminu wa la yughni. Ayat 1 sampai 7 itu menceritakan orang kafir, orang yang tidak beriman, capek. Tapi capeknya mereka, tasla naran hamiyah. Capeknya mereka menghasilkan masuk ke dalam api neraka. Sekarang kita baca ayatnya. Amilatun nasibah. Orang-orang kafir itu amilah.
beramal. Orang apa? Kafir. Dan dari amalan mereka, serius bu, sampai mereka itu nasibah, capek. Dari amalan mereka yang sampai menjadikan mereka capek, ternyata endingnya mereka bagaimana? Tasla naran hamiyah. Ternyata capeknya mereka, endingnya masuk ke dalam api neraka. Sip. Berarti kita paham ya. Orang beriman capek, orang kafir juga capek. Ending dari semua capeknya kita adalah perjumpaan dengan Allah, entah untuk mengambil pahala atau untuk mempertanggungjawabkan dosa. Dalam surat Al-Ghasyiyah dikatakan, bahkan orang kafir pun mereka beramal sampai capek dengan serius, tapi sayangnya kalau amalnya orang kafir, capeknya mereka mengantarkan mereka masuk ke dalam api neraka. Sekarang, bagaimana capeknya panjenengan bisa berbuah surga? Rasulullah boten. Bagaimana capeknya panjenengan bisa berbuah surga? Tulis. Tulis ibu-ibu sekalian, jamaah As-Sakinah Putri. Panjenengan tulis surah An-Nisa ayat 104. Surah apa? An-Nisa ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana yang pertama agar capeknya kita itu berbuah kebaikan. Kesel, tapi mari kesel kroso lego. Mari kesel, panjenengan terasa capeknya panjenengan itu tidak sia-sia. Oh alah, rapopo kesel, lek hasilnya seperti ini. Seperti orang-orang yang mau daftar ke kampus terkenal. Mereka ujiannya kan berat. Maka mereka sebelum ujian tadi, belajar sampai tengah malam, hafalan, ikut privat, ikut les, ngurangi istirahat, berguraunya dikurangi, serius terus sampai capek. Tapi endingnya keterima di kampus yang dia impikan. Seneng apa enggak? Nah, kita kepingin seperti itu. Dados kesele panjenengan sedoyo, niku mboten sia-sia. Nomor 1, An-Nisa berapa? 104. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. Janganlah kamu orang Islam ini merasa lemah ketika melawan, memerangi, kalian itu sedang memusuhi, bukan memusuhi ya, melawan, karena kita diserang orang-orang kafir itu. Jadi Allah bilang, ojo lemas, ojo wedi, jangan merasa rendah, jangan merasa takut, jangan merasa kecil ketika kalian akan melawan orang-orang kafir musuh kalian itu. Kemudian, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau ketika perang itu kalian merasa capek, kalian merasa sakit, kalian terluka, bahkan kalian terbunuh, apa Allah bilang? Mereka musuh kalian orang kafir itu pun merasakan yang sama. Mereka juga capek, mereka juga takut, mereka juga terluka, bahkan mereka tidak sedikit yang terbunuh. Kata Allah Ta'ala, ojo wedi, maju. Karena antara kalian dengan mereka, dalam urusan lelahnya dunia, podo. Sekarang pertanyaan, apa yang membedakan mereka dengan panjenengan? Apa yang membedakan mereka orang kafir dengan Anda yang beriman? Bedanya, lanjutan ayat, An-Nisa 104. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Tapi kalian memiliki harapan dari Allah yang mereka tidak punya harapan itu. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sekarang saya rangkum. Begini Bu, An-Nisa 104. Allah memberitahu kepada kita semua, hei orang beriman, jangan takut ketika kalian memerangi musuh kalian. Jangan takut. Kalau kalian merasa sakit, mereka juga merasakan rasa sakit yang sama.
Kalau kalian terluka, mereka pun memiliki luka yang sama. Kalau sebagian dari kalian terbunuh, mereka pun tidak sedikit yang menjadi korban terbunuh. Sama. Terus yang membedakan apa? Satu tok. Kalian berharap kepada Allah, dalam tanda kurung, surga. Yang mereka tidak memiliki harapan itu dari Allah, karena mereka perang bukan untuk akhirat, tapi untuk dunia. Itulah kenapa dibilang paling repot perang itu lawan orang Islam. Karena orang Islam itu perang, apapun yang terjadi baik. Kalau mereka terbunuh, matinya mati syahid. Orang yang mati syahid tempatnya di mana? Surga. Kalaupun mereka menang, mereka mulia dengan kemenangan itu, mereka bisa menegakkan aturan Allah. Senang atau tidak? Senang. Maka dibilang, kita ini tidak mencari illa ihda al-husnayain. Tidaklah kita mencari kecuali satu dari dua kebaikan. Boleh jadi mati syahid masuk surga, atau kita menang mulia dengan kemenangan bisa menjalankan syariat Islam. Nah maka poin pertama, biar lelahnya panjenengan berbuah surga, niatkan lelahnya untuk Allah. Nomor satu apa? Niatkan lelahnya untuk Allah. Lakukan semua yang panjenengan lakukan sampai panjenengan kesel melakukannya untuk mencari pahala dari Allah, untuk mencari ridho dari Allah, untuk masuk ke dalam surganya Allah. Pertanyaan, Ustadz, amalannya apa yang bikin saya capek? Mosok ibadah toh. Wong sholat di masjid Al-Amin loh, sholat maghrib kulhu ay bentino. Orang kesel blas. Kenapa? Karena Ustadz Yudi ndak gelem ngimami sing rodok dawa. Mana beliau? Kabur. Wah, lek kamera nebeng begini ya. Maka begini Bu, capeknya panjenengan bukan cuma ibadah. Saya mau tanya, panjenengan umbah-umbah. Kesel boten? Kesel boten? Jujur, orang cuci-cuci pasti capek. Setelah nyuci selesai, dijemur kering, selesai begitu aja? Nyetrika ini Bu, kalau untuk saya, luwe kesel dibanding umbah-umbah. Kalau umbah-umbah penak duluan banyu, duluan sabun, untuk setrika sampean gini kan, melonyo panjenengan ya, setrika. Setelah setrika selesai, belum, dipindah kemana? Lemari. Setelah dipindah ke lemari selesai, suami kalau ngambil baju ya apa? Sing dijogok nisorin dukure gak diangkat langsung. Betul apa enggak? Karuan untuk suami panjenengan ambilkan daripada dia ngambil ngerusak. Capek apa enggak? Capek. Kemudian ngeramut rumah, bersih-bersih, nyapu, ngepel, bersih jendela. Nanti kalau panjenengan punya souvenir, punya apa? Pernak-pernik di rumah, perlu dilap nopo mboten? Capek apa enggak? Capek. Belum lagi panjenengan punya anak. Hamil. Loro. Lesing jaluk sopo. Ibu-ibu dia gitu. Metengi lo loro. Yo kesel. Melahirkan itu juga taruhannya. Kok gelem aneh. Kenapa? Gak sejo. Ya apa ceritanya gak sejo itu loh. Gak apa-apa jangan ngelendur gitu. Kan ya gak mungkin. Nah, tapi itu kodratnya siapa? Capek apa enggak? Capek. Belum lagi nanti anaknya lahir. Nyusoni. Tengah malam nangis. Bapak itu durung mari genti. Tunggu, astagfirullahaladzim. Nyusoni. Nanti lagi belum kalau Allah takdirkan anaknya sakit. Ngeramut. Ngasih obat. Mungkin panjenengan ndak tidur 24 jam. Seket merem. Loh, kok kudu anaknya? Walah. Ternyata anaknya kembar. Bapaknya dari mana? Anaknya kembar. Oh, sensitu. Nah, sudah. Maka semuanya apa, Bu? Capek. Maka capeknya panjenengan yang semacam itu, menikah capek, ngelayani suami, bikin masakan capek, nanti lagi hamil capek, cuci-cuci capek, bersih-bersih semuanya capek. Bagaimana supaya capek itu bernilai ibadah? Pinter.
Panjenengan tulis. Disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh para ulama. Posisi niat. Posisi apa, Bu? Niat. Para ulama mengatakan begini. An-niyatu, niat itu. An-niyatu, niat itu. Artinya niat itu. Tufarriqu, membedakan. Ma baina al-adati wal ibadah. Niat itu membedakan mana yang bernilai adat kebiasaan dan apa-apa yang bernilai ibadah. Itu yang membedakan apanya? Niat. Saya ulang. Niat itu membedakan apa-apa yang bernilai adat kebiasaan dan apa-apa yang bernilai ibadah. Sekarang begini, orang olahraga, Bu, itu adat atau ibadah? Ayo, adat atau ibadah? Apa yang menjadikan bahwa itu adat? Apa? Semuanya melakukan. Orang muslim ibadah, orang muslim olahraga, orang non-Islam juga olahraga. Berarti dia ibadah atau adat? Adat. Masa itu ibadah atau adat? Adat, kebiasaan. Perempuan muslimah masak, perempuan non-Islam juga masak. Kemudian ngeramut anak, adat atau ibadah? Adat. Karena semua orang, bahkan orang yang tidak beragama pun ngeramut anak. Terus apa yang membedakan kegiatan yang adat tadi agar bisa bernilai ibadah? Niatnya. Maka sebelum panjenengan kerosok kesel, ketika melakukan semua keperluan keseharian, nyuci, nyapu, masak, dulang, nganter sekolah, iya benda, ngantar sekolah, nanti belum lagi ditambahi panjenengan kerja online, jual beli online, panjenengan menjadi afiliatornya. Gak ngerti, gak masuk. Memang ya belum sampai ke sini ya. Panjenengan kerja live. Ini ibu-ibu sekalian yang warna pink tersisa 2. Oleh ibu-ibu mau segera check out di keranjang. Lo kok tahu? Maka sebelum panjenengan terlanjur capek, agar capeknya panjenengan tidak sia-sia, dari awal niatono ibadah. Dari awal diniati apa? Ibadah. Panjenengan masak, ya Allah, kulo niati masak kulo niki damel ibadah. Apa itu? Memasakkan suami biar bisa makan dengan enak. Memasakkan anak-anak biar makanannya sehat. Terus panjenengan ketika bersih-bersih rumah, ya Allah, saya niatkan ibadah, ya Allah. Mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Supaya rumah kelihatan bersih, kelihatan rapi. Karena Islam itu penuh dengan kebersihan. Ketika nanti anak-anak pulang, anak-anak merasa nyaman. Ketika suami pulang, suami merasa senang. Nah, diniati ibadah. Bahkan pun ketika panjenengan tidur. Ketika panjenengan tidur, diniati apa? Ibadah. Dan ini bisa, Bu, di atasnya double itu apa? Combo. Jangan ngomong jumbo, lu tersinggung saya. Di atasnya triple lagi. Fourple, fiveple, sixple, jumple. Semua pokoknya. Ini bisa menjadi lipat-lipat pahala. Ketika tidur itu diniatkan ibadah, kalau tidurnya pas pengajian. Saya mau tanya, pengajian ibadah mboten? Masuk masjid ibadah mboten? Ketemu teman yang solihah ibadah atau mboten? Ibadah. Kemudian mendengarkan tausiah ibadah mboten? Ibadah. Plus panjenengan ketika mulai ngantuk diawali dengan Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ada pahalanya. Plus panjenengan niati Gusti Allah, kulon niati lemten Masjid Al-Amin pas pengajian Putri As-Sakinah Gusti Allah, kulon niati supaya nanti malam semangat ngeladeni suami. Pahalanya berapa? 5. Monggo tidur aja. Malah ngawur ini ya. Maka semua ada waktu dan tempatnya masing. Nah, maka poin pertama, panjenengan faham. Niatkan setiap aktivitas untuk ibadah. Dalilnya, panjenengan buka. Biar gampang, nggih. Saya sebut satu per
Satu tadi, Al-Insyiqaq ayat berapa? 6. Menunjukkan semua manusia pasti capek. Dan terakhirnya ketemu Gusti Allah. Entah narik pahala atau mempertanggungjawabkan dosa. Kemudian dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 7. Allah Ta'ala menunjukkan ada orang-orang yang capek lah kok endingnya masuk neraka. Kemudian An-Nisa 104. Lek ngomong kesel kabeh wong pasti kesel. Tapi yang membedakan keselnya orang beriman dengan keselnya orang tidak beriman adalah harapannya kepada Allah. Maksudnya niat. Maka niatkan semua aktivitas untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau aktivitas itu diniati ibadah, yo tidak boleh melanggar syariat. Olahraga bisa ndak jadi ibadah? Bisa. Tapi olahraganya bareng laki-laki yang bukan mahram. Duh, panjenengan jawab lah kok geremeng-geremeng. Tapi ketika ibadah pakai legging yang ketat banget. Sampai leggingnya merah, kelamun-kelamun putih dari belakang. Ki jane kelire abang kok rodok putih. Kenapa? Ceritanya ibu-ibu kan begitu. Nah, sudah. Sudah? Maka ketika ibadah, pakaiannya ternyata seronok. Ketika olahraga, pakaiannya seronok. Bisa dinilai ibadah apa enggak? Tidak. Maka, kalau meniatkan setiap aktivitas untuk ibadah, tidak boleh ada pelanggaran secara syariat. Panjenengan cek ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Surat apa, Bu? Al-Qasas. Ayat berapa? 77. Supaya capek itu bisa bernilai ibadah. Kalau capeknya bernilai ibadah, nanti endingnya masuk surga. Jadi panjenengan kesel itu, Bu, dinikmati rapopo kesel. Wong donya gak sak lawase, sediluk maneh bakal pindah ke akhirat. Kalau saya pindah ke akhirat, waktunya narik pahala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Gunakan apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu untuk mencari akhirat. Dados panjenengan gadai sehati damel akhirat. Panjenengan punya rezeki lebihnya untuk akhirat. Panjenengan punya cerdasnya untuk akhirat. Panjenengan ternyata juragan tanah kuburan. Panjenengan punya tanah di mana-mana, maka tanah yang banyak itu untuk mencari akhirat, termasuk aktivitas. Ini masuk dalam ayat ini. Apapun aktivitas yang kalian lakukan, maka jadikan aktivitas itu untuk mencari akhirat. Berarti nomor 1, setiap amalan yang mendatangkan kelelahan akan membuahkan surga dengan syarat diniatkan dalam rangka ibadah. Nomor 1 paham? Innamal a'malu wa innama likulli imri'in manawa. Setiap amal pasti tergantung niatannya, dan seseorang mendapatkan pahala dilihat dari niatnya apa. Lek niati akhirat untuk pahala, lek niatin dunyo malah untuk dosa. Poin kedua. Bagaimana Ustadz biar lelahku berbuah surga? Sabar. Ada orang sakit gak tambah menghapus dosa, tapi nambahi dosa. Ada orang sakit ketika wafat dosane entek. Ada yang sakit dosane tambah, ada yang sakit dosane entek. Yang membedakan apanya? Penyakitnya. Aduh, tolong ya, saya kapan lagi pengajian di sini? Izin aja saya sudah. Lah kok yang membedakan penyakitnya tuh, lek lorone panu gak ngurangi dosa gitu. Ya podo ae. Yang membedakan adalah sikap
dalam menyikapi sakit. Contoh, panjenengan buka surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157, 158, terus panjenengan buka. Mulai ayat berapa? 155. Biar capek itu mendatangkan pahala, berbuah surga, kita oleh Allah diminta untuk sabar. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami pasti menguji kalian sampai kalian capek. Ujiannya apa? Rasa takut. Kok wedi yo bojoku rapi maneh. Nah, itu termasuk takut. Takut apa enggak? Atau enggak takut? Terus menter. Nyoh ra mungkin payu, welek, melarat. Sopo gelem mbek sampean? Gak aruh nek temen SD zaman dulu, temen reunian. Aku lilo, Mas. Aku wis duwe mobil 17. Omah enek papat. Pabrikku, Mas, Masya Allah. Enek pabrik tumo, enek pabrik penyakit. Lengkap, Mas. Sampai ke... Lah, kok langsung panik sing wedok ya. Awalnya dibilang apa? Ra mungkin payu. Ternyata temen SD-nya sekarang jadi janda kaya raya. Kak wedi sampean? Hah? Tum-tum? Sudah. Maka ujiannya apa? Rasa takut. Yang terkadang bu rasa takut itu bikin kita capek. Aduh, wedi. Takut miskin, takut gagal, takut sakit, takut sesuatu yang masih dalam pikiran belum terjadi. Capek apa enggak? Capek. Rasa lapar. Lapar itu bisa diartikan apa, Bu? Ya kekurangan makanan, boleh jadi laparnya karena tirakat. Tirakat itu apa? Ya mungkin memang tidak ada uang untuk membeli makanan, atau mungkin uangnya untuk keperluan lain yang lebih penting. Enggak, akhirnya ngempet luwe. Kemudian apa? Wanaqsin minal amwal. Gak duwe-duwe. Ujian bukan? Kalau gak duwe-duwe mulai lahir sampai mati gak duwe-duwe terus. Kesel apa enggak? Capek. Ya Allah, masa koncoku ya Allah. Cerita nih. Hidup itu seperti roda yang berputar. Tapi lah kok pas aku melarat bani kempos gak muter-muter. Ya Allah, ndek nisor terus sak wen-wen. Nah, perlu sabar apa enggak? Perlu. Wath-thamara wal anfusi. Kekurangan temen. Kekurangan temen kalau untuk ibu-ibu apa? Gak dibolo. Gara-gara panjenengan gak spiro ayu, gak spiro soge. Akhirnya waktu ada acara rekreasi, liane dijapri, panjenengan ditinggal. Jok dijak, ikhlas rodo awan titik mbak kelei mambu. Lek pas mangan mbak, aduh sini-sini mbak. Mangan iku koyok wedhus muni. Jok dijak. Akhirnya panjenengan merasa gak duwe konco. Perlu sabar apa ndak? Perlu. Capek apa ndak? Capek. Wathamarat, kekurangan buah-buahan dalam artian apa? Paceklik. Dalam artian paceklik. Yang semua ujian itu, ini cuma ciri saja, contoh saja. Yang intinya menjadikan kita semua merasa capek. Tapi ingat, ayatnya tidak berhenti sampai situ. Baru Allah lanjutkan ayat berikutnya. Wabashiris sabirin. Berilah berita gembira untuk mereka yang sabar. Berarti semua capek-capeknya panjenengan bu, capek ngeladeni suami, capek dengan beratnya ujian hidup, capek ketika nuturi anak kok gak manut-manut, iya benda? Capek ketika nuturi suami. Masa suami dituturi? Apa kalau suami apa? Kalau suami dipaitu, ngapain diingatkan ya? Ngopos, towek, ngerti, rakan. Sadar-sadar, astagfirullahaladzim ya. Maka capek ketika menasehati suami. Ternyata obatnya agar capek itu berbuah surga, panjenengan harus sabar dalam menghadapi semua ujian tadi. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngerti enggak maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalau panjenengan oleh Allah diuji dengan dunia, sing manut. Kenapa? Kulo niki kawulo.
Kawula itu apa? Saya ini hamba. Harus nurut kepada siapa? Allah sebagai Tuhan. Itu kalimat innalillah. Wes, monggo kerso Gusti Allah, kula manut. Yang kedua, wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Saya bakal kembali kepada Allah kalau saya menghadapi ujian dengan sabar. Walaupun melelahkan, ketika saya kembali kepada Allah, saya bakal minta pahalanya. Ya Allah, saya dulu di dunia sabar. Mana pahala untuk saya? Maka ketika orang itu masuk surga, panjenengan buka ayatnya. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Panjenengan buka dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-24. Surat apa? Ar-Ra'du. Enggak. Ar-Ra'du 22, 23, 24. Tulis, sabar dalam kelelahan akan membuahkan surga. Sabar dalam lelah. Jadi panjenengan tetap sabar walaupun lelah. Itu membuahkan apa? Surga. Surat Ar-Ra'du 2, 3, 4. Saya terakhir ini bukan kebiasaan saya, Bu. Saya kalau ngaji itu mesti saya tidak nyebut surat, tidak nyebut ayat. Gara-gara nanti panjenengan ngalem, gak gelem golei. Tapi tak pikir-pikir, gak tahu dibuka tenanan nih. Akhirnya tidak ngerti-ngerti ya. Sekarang lihat, sabar di dalam lelah akan berbuah surga. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'du ayat 22, 23 dan 24. 22. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. 2. Orang yang sabar dalam mencari ridhonya Allah. Sabar ketika sholat. Sabar dengan menginfakkan sebagian rezekinya. Dan sabar membalas keburukan dibalas dengan kebaikan. Mereka lah yang akan mendapatkan balasan surga. Apa balasannya? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka akan Allah masukkan ke dalam surga Aden. Surga apa? Aden. Dan mereka masuk bersama keluarga mereka. Bapaknya, anaknya, ibunya, istrinya. Masuk semua. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat terus mampir ke rumah mereka. Mertamu. Kalau tamunya malaikat senang apa enggak? Senang. Ketika malaikat itu mertamu, malaikatnya bilang apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat buat panjenengan karena waktu di dunia panjenengan sukses di dalam sabar. Paham? Berarti nomor 2, biar lelah itu berbuah jannah, kalau capek harus sabar. Nomor 1, niatannya karena Allah. Nomor 2, kalau capek harus. Yang terakhir, nomor 3, supaya lelahnya panjenengan berbuah surga. Ridho. Ya mirip dengan ikhlas ya. Cuma kalau ikhlas itu lebih kepada ibadah. Kalau ridho itu lebih kepada ujian. Nggih. Orang diuji bukan ikhlas. Orang diuji itu apa? Ridho. Orang puasa bukan ridho tapi ikhlas. Walaupun mirip-mirip. Mboten apa-apa nggih. Ini juara semua ini. Jadi pengajian Sakpari ini paling top ya, pengajian ibu-ibu As-Sakinah ini. Terus paling top sudah. Saya kalau di Bundasmat saya bilang begitu juga. Pengajian paling top Sakpari ya Bundasmat. Saya kalau di Raudatul Ilmi saya bilang begitu. Pengajian paling top Sakpari ya Raudatul Ilmi. Saya kalau di Cinta Surga saya bilang pengajian paling top Sakpari ya Cinta Surga ini. Berarti kabeh top. Kalau pas Aisyah Canggu, ya saya bilang pengajian Aisyah paling keren ya Aisyah Canggu. Kalau pas saya ngisi Aisyah Kasembon, tak bilang Aisyah paling top sa Indonesia ya Kasembon. Supaya apa? Supaya semangat. Baik,
Yang terakhir Ustadz Yudi, ridho. Karena begini, masih ingat gak ceritanya? Saya cerita di sini waktu itu perempuan yang oleh Allah diuji dengan sakit ayanan. Kalau ayannya kumat, auratnya tersingkap, mulutnya keluar busanya. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian datang sama Nabi Muhammad minta didoakan apa? Sembuh. Nabi Muhammad bilang, gak apa-apa. Kalau panjenengan mau, tak doain sembuh, sembuh. Tapi kalau panjenengan mau, sabarlah sebentar. Nah, sabar di sini artinya ridho. Ridholah dengan ketetapan Allah itu, nanti kalau kamu wafat, jaminan masuk surga. Punya suami, kawasar. Panjenengan punya pilihan memang. Kalau panjenengan tidak kuat, cerai boleh. Boleh, tidak apa-apa. Kalau suaminya memang ringan, tangan gampang, gepuk embek duit atusan ewu sak gepok. Pak! Mau dipukul. Langsung. Ya Allah. Kalau mukulnya pakai boto, mau dipukul. Podo abange loh. Boto kayaknya artinya ya kalau uang. Skincare. Bisa beli berlian. Gelangnya sak sikut. Kalungnya 4 kilo. Giwange 20 kilo. Nah, sudah ridho. Misalkan panjenengan oleh Allah ditakdirkan punya suami yang kasar. Boleh enggak panjenengan minta cerai? Boleh. Tapi kalau panjenengan memilih untuk sabar, boleh apa enggak? Tak kasih contoh. Diceritakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Diceritakan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begini. Ada seorang laki-laki dari kalangan ulama di zaman beliau. Istrinya top. Cerewet. Akhlaknya buruk. Ngamuan. Wis panjenengan banget lah pokoknya. Wis panjenengan banget itu loh. Astagfirullah. Enggak pak. Loh. Pak ya sudah. Wis pokok akhlaknya jelek. Sampai murid-muridnya itu ngomong ke gurunya, Pak Guru, saya sudah ngeliat istri panjenengan itu bertahun-tahun. Dan kami kenal siapa beliau itu. Dan kami kok mikir, Pak Guru, kesian sama panjenengan. Panjenengan orangnya baik, orangnya sabar, ibadahnya baik, tanggung jawab. Panjenengan ilmunya Masya Allah. Mosok punya istri seperti itu. Kami melihat sudah saatnya istri panjenengan itu dipegat, dicerai. Mudah-mudahan panjenengan dapat istri yang lebih baik. Apa kata gurunya? Lah. Asbir ala adhaha. Aku tak sabar atas keburukannya. Saya ridho karena Allah yang memilihkan saya istri seperti itu. Panjenengan tahu? Setelah 20 tahun berumah tangga, punya anak laki, anake wapi pol. Solih, ahli ilmu, ahli ibadah, taat sama orang tua, ngomongnya sopan. Sampai ketika anak laki-lakinya itu menikah, mantu perempuannya tanya, Pak Morotuo, ini ceritanya bagaimana? Kok sampean sampai punya laki-laki, anak laki-laki baik, luar biasa. Yang sekarang anakmu itu jadi suamiku. Ini ceritanya bagaimana? Coba panjenengan ceritakan, mudah-mudahan nanti saya punya anak seperti dia. Apa kata bapaknya tadi? Sobartu ala adha ummihi ishrina sana. Aku lilo, ridho, sabar dengan jeleknya ibunya. Jelek bukan fisik loh ya. Dengan buruknya akhlak ibunya selama 20 tahun. Akhirnya ridhonya diriku atas ketetapan Allah itu oleh Allah diganti dengan anak yang solih. Jadi gak sia-sia bu. Maka panjenengan setiap pagi, setiap sore, panjenengan kan baca zikir. Raditu. Terima kasih adik-adik. Masya Allah ya. Dari PAUD mana ini ibu-ibu?
Masya Allah. Kita ini tiap pagi ngomong raditu billahi. Lalu kalau panjenengan ngomong raditu billahi robba, terus panjenengan capek lah kok protes. Kenapa harus saya? Lebay. Kok terus menerpaku? Lebay. Kenapa? Ngomong aja nangis. Ya kudu nangis sih. Nah, maka yang semacam itu menjadikan panjenengan tidak ridho. Sementara apa? Orang yang tidak ridho dengan ketetapan Allah, itu imannya belum sempurna. Karena rukun iman yang keenam apa? Qadha dan qadar. Di tangan siapa? Allah. Tugas kita apa? Ridho. Baik ibu-ibu sekalian, kita rangkum. Bagaimana biar lelahnya kita berbuah surga. Nomor 1, niatkan setiap aktivitas dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat itu memisahkan dan membedakan mana yang kegiatan adat keseharian dengan mana yang bernilai ibadah. Nomor 2, yang sabar. Karena apa? Kesabaran panjenengan akan membuahkan surga. Surat Ar-Ra'du ayat 22, 23, 24. Kemudian yang terakhir, ridho. Kenapa? Kalau panjenengan tidak ridho, malah rugi. Takdirnya tidak berubah, tapi takdir yang buruk itu tidak mendatangkan kebaikan karena panjenengan tidak bisa ridho. Keadaan anak seperti apapun, hamba ridho ya Allah. Keadaan ekonomi seperti apapun, hamba ridho ya Allah. Keadaan kesehatan seperti apapun, hamba ridho. Baik ibu-ibu sekalian, sampun paham nggih? Gampang napa angel? Dirungok nih, gampang. Diamal nih, mudah-mudahan gampang juga. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, kita tutup di sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan amalan kita oleh Allah diterima, doa-doa kita oleh Allah diijabah, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, dan semua cita-cita baik kita oleh Allah dimudahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.